harus dipandang sama. Nggak boleh meng-underestimate sebuah tim ya. Oke lah, kalau begitu kita bakal langsung gaspol aja. Kita bakal masuk di game yang kedua. Kali ini di Santo. Dan kita lihat ini dia, One Fight langsung turun bersama dengan pemain-pemain dari tim lain. Karena memang kalau kita lihat Ken bersama Boom juga cepat sekali untuk melakukan turun dari pesawatnya, melakukan drop di area perkotaannya, dan Ken terpisah sendirian ke arah Monai. Ternyata jauh banget kepisahnya, yang lain menuju ke arah dekat-dekat Tarkov. Ya, ini mereka bakal bermain scrapping, dan ternyata Ken tidak sendiri tapi bersama dengan Ikia. Berarti Boom nge-split dua-dua, ada yang turun scrapping di sekitar Tarkov, ada yang mengamankan daerah Monai-nya. Ini bakal memaksimalkan looting mereka. Kalau memang dari Boom sendiri kita tahu mereka biasa bermain dengan strategi healing juga, tergantung dari situasi apakah mereka bisa masuk ke dalam circle dengan nyaman atau tidak. Tapi ternyata kalau diperhatikan masih akan ada fight yang terjadi di arah bootcamp antara Morph versus Box Gaming. Sudah berada di bangunan tengah, masing-masing tim sudah menggunting weapon yang mereka inginkan. Kali ini Yalip terima damage yang cukup dalam, belum ada threat damage ke arah tim Box Gaming, tapi satu pemain dari Box Gaming langsung dikirimkan untuk menuju ke bangunan pinggir tentunya. Dan dari seorang Grant masih melihat pergerakan dari Morph tim yang sudah berkumpul 3-1. Kali ini sudah dilakukan, tapi tiba-tiba satu orang bakal kelihatan, mungkin bakal di backstreet. Ada pergerakan dari bagian belakang ternyata dari seorang Brick, dua pemain berkumpul di bagian uji tembakan. Ya, kembali kita lihat kali ini nampaknya kokangan gerak dilakukan oleh satu pemain dari Box Gaming, nampaknya ke arah depan menuju ke arah pemain-pemain dari Morph. Masih ada jarak antara granat dan juga satu player dari Morph, tapi ketahuan di mana posisinya akan langsung dicari saja. Masih mencari-cari informasi terlebih dahulu dari kedua belah pihak dari kedua tim ini. Betul, harusnya saling melihat tadi dari seorang siapa tadi ya? Dailan kalau nggak salah. Chow Dailannya udah melihat satu pemain dari arah Morph Team yang ada di bagian belakang sebuah pintu dan sudah mengirimkan satu pemain dari Box Gaming ke arah rooftop. Sama-sama mengontrol bagian rooftop. Kali ini satu orang dikirimkan ke bagian atas. Tapi apakah posisi dari satu pemain sudah ketahuan, dan ternyata seorang Soas kemudian lagi menuju ke bagian dalam dari bangunan tengah ini. Lagi-lagi tempo yang kembali menurun setelah kita melihat beberapa pick off yang begitu agresif, mungkin karena peluru mereka yang akhirnya mulai terkikis dan belum ada tambahan looting yang mereka lakukan. Ya, namun kalau kita lihat dari seorang Soasnya tadi sudah mendapatkan sebuah M4 juga. Ini adalah weapon yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Beryl juga sudah didapatkan. Walaupun belum memiliki scope, tapi dengan post combat seperti ini, scope memang tidak terlalu diperlukan. Dari sisi lain kita melihat Morph mulai melakukan setup, dan kali ini setupnya Yale berada di arah atas. Jacques dikirim untuk mundur terlebih dahulu, mungkin melakukan flanking. Ya, antara flanking atau memang dari Jacques tadi ingin mendapatkan looting tambahan, karena ini 8 pemain di bangunan tengah, udah pasti lootingnya bakal terbagi banget. Box yang lebih memilih setup di bagian lantai 1, sementara Morph juga ada 2 pemain di bagian lantai 1. Ini setupnya serupa tapi tak sama, karena ada satu pemain dari Morph yang sudah dikirimkan untuk mendapatkan tambahan looting. Keluar dari bangunan tengah, dan Soas bergerak pelan pasti sama-sama melakukan setup TPP, karena memang ini modenya adalah TPP, tapi ada granat yang sudah mulai dimasang, lempar ke bagian lantai 2, meletup, tidak ada terkena damage sama sekali karena tidak mendekati pemain dari Morph Team. Betul sekali, dan kalau kita melihat nampaknya cukup lama waktu terbuang di area ini. Mereka harus segera menyelesaikan fight-nya, mereka harus segera melakukan inisiasi juga, dan nampaknya mulai bergerak kali ini, mulai berdekatan. Mereka sudah saling tahu sebenarnya di mana posisi dari lawan-lawannya, tinggal memainkan utility terlebih dahulu. Kalau sampai ada yang drop satu pemain dari masing-masing tim, pasti langsung ada push yang terjadi. Betul. Mungkin yang membuat mereka ragu adalah lootingnya mereka gitu. Ya. Selain dari weapon dan juga peluru yang terbatas, kita lihat tadi ada yang belum punya helm, ada yang belum punya vest, bahkan vest juga tadi masih minimalis banget untuk level 1 vest. Itu yang mungkin membuat mereka masih belum terlalu percaya diri untuk melancarkan close combat mereka lebih komit. Dan pergerakan dari Jacques kayaknya belum ketahuan, sudah mulai melakukan flank, sedikit mendapatkan blind spot dari arah Box Gaming, mengambil bagian belakang dari 2 pemain Box Gaming, tapi sepertinya Jacques stepnya sudah terdengar karena 2 pemain dari Box Gaming langsung aware dengan apa yang ada di belakang sana. Tidak jadi untuk melakukan flank karena step dari Jacques terdengar. Respon yang begitu cepat dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Box Gaming, dan kali ini 4 pemain dari Box Gaming sudah mulai berkumpul. Kayaknya mereka udah mulai bosan untuk nahan posisi di tempat ini. Betul sekali, bahkan tadi smoke juga sudah mulai di pop up di sana. Bukan arah depan, luas kali ini melakukan close combat. Dan itu dia nampaknya satu pemain pop up kubang di sana akan coba menjadi close combat kali ini. Sudah sangat dekat keadaannya, sudah coba kembali dilakukan dengan Beryl-nya, dengan close combat-nya sudah kembali dilakukan kali ini. Satu pemain dari Box kubang juga akan kita lihat di atas Box kubang. Satu pemain dari Box kubang dan Jacques kumbang. Tersayang terakhir coba dilakukan one on one situation terjadi kali ini di titik ini. Betul, 1v1 situation antara Morph dan juga Box, tapi ternyata sudah mulai terdengar step di bagian depan. Respon yang depan, 1 lawan 1 bermain di bagian jendela, dan Morph pun
nampaknya menjadi hero untuk Box Gaming di area ini. Match yang kedua di Grand Final, 1 melawan 1, namun tadi sebuah pick off yang sangat baik dilakukan, sebuah jendela yang benar-benar dimanfaatkan oleh seorang Brick, membuat Morph harus dipulangkan, dan ini adalah hasil yang benar-benar buruk untuk Morph di match yang kedua. Ya betul sekali, kalau dilihat ya memang sayang banget gitu, walaupun ada upaya split yang dilakukan oleh Morph Team, tapi ternyata hal tersebut belum terlalu maksimal, belum terlalu membuahkan hasil untuk Morph Team, dan mereka harus mengejar ketertinggalan poin mereka untuk di game-game berikutnya. Betul, karena kita melihat dari seorang Brick, memang dia adalah pemain yang bukan pemain sembarangan dari Vietnam, karena dia sempat menjadi MVP untuk final PMWL waktu itu di PMWL East-nya. Brick menjadi pemain yang sangat luar biasa untuk Box, dan kembali dia menunjukkan hal tersebut. Ini adalah pemain yang juga harus diwaspadai oleh tim-tim Indonesia dari Box Gaming, yaitu Brick. Dan kita melihat kembali kali ini nampaknya Lux mendapatkan satu pemain dari arah Humor takedown di sana, namun dari area lain juga ada fight yang terjadi, mulai banyak fight pecah di area sana kita. Ya, dan ternyata kayaknya dari V Gaming mereka mengubah kerusuhan mereka, karena kalau mereka nggak berubah itu harusnya bakal ada fight di 2 tempat nih. Pertemuan antara Morph dan juga Box, terus pertemuan antara V Gaming dan juga Bigetron. Tapi kali ini V Gaming bertemu dengan The Xavier, di mana mereka sudah saling menumbangkan satu sama lain, bahkan satu pemain dari The Xavier sudah dipulangkan ke arah lobby. Belum ada push setup yang dilakukan oleh kedua tim, mereka menjaga di posisi mereka masing-masing karena mereka sudah kehilangan beberapa pemain mereka, apalagi untuk Xavier. Ya, sulit banget untuk menyelamatkan posisi dari seorang Travis. Betul sekali, Xavier tersisa 2 pemain mereka. V Gaming masih lengkap 4 pemain, karena 1 pemain yang tadi terknockdown bisa di revive, dan ini adalah fight berkepanjangan dari PMPL Season 4 Vietnam. Saat di Grand Final, V Gaming berada di posisi pertama, Xavier menjadi juara kedua, dan fight kembali pecah di area ini. Betul, ini kayaknya emang udah bebuyutan ya kalau kita ngomongin PMPL Vietnam ya, dan ini terjadi kembali, dan harusnya kedua tim ini udah saling paham gitu, udah saling mengerti satu sama lain, udah saling tahu drop zone dari masing-masing tim ini, dan player-playernya udah saling memahami lah, karena mereka satu regional kan kalau kita ngomongin tentang PMPL yang udah mereka lewatkan di Vietnam. Ya, kembali kita lanjutkan lagi. Porsche dan juga yang lainnya dari V Gaming bisa melakukan looting terlebih dahulu, dan mereka pastinya lebih siap lagi untuk menuju ke mid game sampai late game-nya nanti. Kita belum melihat fight pecah yang melibatkan 2 tim Indonesia. Baru terlihat tim Indonesia melawan tim Vietnam, dan juga 2 tim Vietnam di match kedua kita di Sangkoknya. Ya, masih belum bisa memperhatikan lagi nanti akan seperti apa tentunya untuk di Sanok kali ini, karena kebetulan ini adalah Sanok yang pertama, dan kebetulan juga hari ini ada 2 kali Sanok, harusnya bisa dimaksimalkan dan akan ada evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Kembali lagi menuju ke arah bootcamp, dan akhirnya dikuasai oleh Box Gaming. Mungkin dengan pemain fight kayak gini bisa dikatakan tim Vietnam ini temponya lebih cepat kali ya kalau di Sangkok, karena mereka langsung melakukan looting nggak terlalu lama. Fight juga terjadi antara tim Vietnam. Ya betul, ada beberapa fight yang benar-benar intens banget, bahkan kali ini ternyata push yang dilakukan ataupun scout yang dilakukan oleh seorang Miseri membuahkan hasil, mendapatkan 1 pemain dari Box Gaming. Ini adalah kebiasaan memang yang dilakukan oleh victim ketika mereka melakukan setup di arah sana, selalu mengirimkan 1 pemain di rumah tersebut, di pertigaan, di pinggir jalan, di dekat bootcamp, dan selalu Miseri. Betul, dan bisa dikatakan selalu mendapatkan hasil gitu. Mereka setidaknya yang pertama informasi pasti dapat, menggunakan skop-skop yang didapatkan juga, tahu informasi di mana setup dari tim-tim yang berada di area bootcampnya, ya, atau justru bisa mendapatkan 1 pemain seperti tadi. Ini adalah sebuah keuntungan yang sangat-sangat besar didapatkan oleh Miseri kepada tim victim. Ya betul, ini poin pertama juga untuk victim di game Sandhawk kali ini, tentunya akan membuat mereka lebih percaya diri lagi gitu. Apalagi tadi Circle membuat galau antara ke arah Alpha, Bravo ataupun ke arah Charlie, benar-benar berada di center untuk tukeran Sandhawk yang berukuran 4x4, dan Bigetron sudah mulai udah sedikit bercandaan yang dilakukan oleh Bigetron. Bercandanya pro player bahaya ya, bahaya. Bercandanya pro player tuh kayak lempar-lemparan granat, tolong. Tapi ada tanggung jawab, privat. Setidaknya kalau kenok lagi gue, bleedingnya lebih deres. Betul. Terus buat Yuhai tolong, kalau ada urusan poin merit jangan dipencet. Ntar gak bisa main bareng, meritnya kurang. Tapi bercandanya mereka tuh, ya kita nggak tahu lah apa yang terjadi. Kita hanya bisa tahu ketika ada konten misalkan nick check BTR atau nick checknya victim dan tim Indonesia yang lainnya, kalau ada blunder yang terjadi. Tapi what happened dengan bercandaan yang seperti ini, entah itu bercanda atau ada miskom yang terjadi, tapi menurut gue itu agak merugikan sih. Agak merugikan dalam arti dari berikut ya. ketika kenok nanti
misalkan ke knock yang kedua atau bahkan ke knock yang ketiga, atau mungkin granat tadi harus dilakukan karena biasanya kan ada bug tuh kegancet pintu, nggak bisa itu keluar, mungkin segala saja. macam. Nah, jalan satu-satunya kalau nggak dibuat ke knock dulu adalah dihancurkan pintunya atau dibawa sebuah vehicle untuk dimainkan tombol hitnya Masuk, ke dalam ya. mobil gitu. Soalnya kalau pengalaman saya push RP, Saya kan juga. ada revive tuh. Betul. Kalau kena ke 15 kali itu nggak bisa di revive lagi. Udah langsung. Udah nggak bisa. Soalnya deres banget. Udah terlalu deres. 15 kali itu maksimal. Sudah tak bisa tersentuh lagi. Tidak bisa tersentuh lagi. Waduh, jadi kesempatan 15 kali. 15 kali. Jadi Tapi kalau- masa ya turnamen 15 kali? Siapa Tapi- juga? Tapi mungkin aja gue, cuma kayaknya belum pernah kita lihat gitu. Untuk mungkin pemain yang 15 kali knockdown. Ya, tapi agak ekstrim sih. Ya memang, memang. Karena itu hal yang langka. Paling kayak gue lihat 4 kali, 6 kali gue masih bisa ngitungin. Ya. Tapi kalau yang bener-bener dihitungin, wah ini kayaknya dia 16 kali atau 15 kali knockdown gitu. Yang ngitungin siapa? Nggak ada dia. Itu satu. Yang kedua, apakah observernya akan selalu ke orang tersebut? Nah itu yang harus dicari tahu. Tapi kayaknya untuk momen di kompetitif Agak langka. 16 kali itu kayak gue belum pernah lihat sih. Betul. Itu 6 kali gue pernah lihat lah. itu aja udah deres banget ya. Itu aja udah deres banget darahnya. Dan ya kembali kita melihat ini dia sembari menunggu fight terjadi, sembari menunggu circle kembali mengecil nampaknya pemain-pemain dari AE Alter Ego Esports sedang melakukan setup mereka di area jembatan dekat Ruins juga, dan kita berpindah lagi kali ini menuju ke arah V Gaming yang ternyata satu pemainnya berdekatan dengan Ken. Betul, sudah saling berdekatan dan ada follow up yang dilakukan oleh Boom Esports. Tapi apakah mereka bisa nge-spot keberadaan dari satu pemain V Gaming kali ini? Kalau kita lihat dari pergerakannya kayaknya Boom belum sadar kalau ada satu pemain dari V Gaming yang ada di kompon ini. Ya bisa saja HBD terjadi, namun benar-benar menjaga stepnya, benar-benar menjaga suaranya. Tidak ada suara yang dimunculkan, tidak ada suara yang ditimbulkan oleh seorang Tom dari V Gaming membuat Boom mereka hanya berlari-lari saja di sini tanpa tahu bahwa ada bahaya yang mengincar mereka, ada bahaya yang mengancam mereka. Ya, betul. Ini harus hati-hati banget. Mungkin menghindari HBD adalah bergerak beriringan. Ya, jadi body systemnya tuh tepat waktunya. Sebelum adanya bantuan yang dilakukan oleh V Gaming. Karena kalau lo perhatikan di arah minimapnya, sudah mulai muncul beberapa anggota dari V Gaming yang ada di belakang dari seorang Tom. Oh, benar-benar tidak ketahuan satu Ya, pemain ini tersebut. dihindari Dan sih. kita melihat kali ini Onik nggak Oh, tahu itu lah. Onik. Dari sisi lain ternyata Onik Gua ketemu kira sama Onik ditabrak sama tim lain, Goy. Soalnya ada yang baru datang kan? Betul, dan Iya. tadi nggak keluar nickname-nya. Benar. Gila. Kelihatan cuma kop RB-nya doang. Betul. Pas turun, coklat juga ternyata. Oh, coklat sama oranye lah itu. Ya, tapi kita melihat dari sisi lain ternyata tidak hanya Onik yang berada di area ini, ada Genfos juga dari Victim Solvers yang masih memantau. Harusnya Genfos sudah tahu karena tadi ada bunyi kup RB, apalagi ini adalah Sunhawk, pasti terdengar ya dengan sangat jelas sekali jika ada kendaraan yang digunakan dari area lain. Onik kali ini Joe Branky dan juga pemain-pemain Onik yang lain tampil gemilang sekali mereka di match yang pertama. Ya, kalau kita ngomongin kedua tim ini harusnya Victim udah tahu gitu kalau di sana ada sebuah tim. Tapi apakah Onik juga sadar kalau di bagian bukit depan mereka itu ada satu tim yang udah mulai melakukan setup? Victim wajar tahu karena ada vehicle di sekitar kompon tersebut dan mungkin terdengar bunyi-bunyian vehicle seperti yang lo bilang tadi, Kuy. Tapi dari Oniknya nih, pertanyaannya apakah mereka tahu kalau di depan sana ada Victim yang sudah mulai melakukan setup? Tapi lihat dari V Gaming kali ini sudah mulai mengintai pergerakan dari Boom Esports, mobilnya dimundurin dan Tom benar-benar tidak bergerak. Itu Tom benar-benar sabar banget loh. Ya, benar sekali. Tom benar-benar seperti hantu di area tersebut, gak ketahuan ini dari posting. Betul, gak ketahuan di situ. Dan Boom juga harusnya memiliki angle shoot mengarah ke arah Tom. Tapi kalau kita lihat dari minimapnya, Boom berada benar-benar dekat sekali dengan Tom dan dia sudah masuk ke dalam compoundnya sehingga gak ketahuan. Betul, dan kayaknya dari Boom mereka bakal menghindari area-area yang rawan. Mereka bakal memutari bagian blue zone dulu karena kita tahu lah Boom adalah tim yang benar-benar bermain dengan objektif. Nggak langsung sembrono untuk tabrak dalam circle, tapi mereka benar-benar memainkan tempo untuk mencari tempat yang paling aman untuk rotasi mereka masuk ke dalam zona. Nah, dan kita melihat kali ini Raffi bersama dengan yang lainnya, Casey juga, Onik, mereka bermain bersama-sama. Mereka kali ini masih berada di satu compound juga. Sharing looting nampaknya juga dilakukan untuk mempersiapkan pastinya di mid game sampai late game-nya nanti. Utility nampaknya kalau kita lihat di drop ke arah seorang Raffi tadi. Ya, betul. Ini udah satu pemain lagi terculik dari RRQ di mana mereka sudah kehilangan satu pemain mereka, tapi kali ini tertangkap oleh One More. RRQ kehilangan satu pemain lagi, tapi harusnya masih bisa diselamatkan sih. Kalau kita lihat dari posisinya yang ada di bagian bawah tebing,
dan ada kompon juga di bawah sana, harusnya energi masih bisa terselamatkan. Bisa di revive juga dari area lain. Ternyata satu pemain dari One More langsung ke-tackle di sana, berada di area atas bebatuan. Kita belum melihat, ternyata ada seorang Asa yang kembali memberikan asa kepada tim RRQ. Betul sekali, kali ini Asa berhasil mendapatkan sebuah knockdown ke arah One More, di mana Darli yang menjadi korban granat dilemparkan ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, namun masih belum ada granat yang on point untuk mendapatkan poin pertama bagi tim RRQ. Peko yang terknockdown masih bisa diselamatkan, tapi harus hati-hati karena di bagian kiri belakang sana masih ada Bigetron yang bisa memantau pergerakan dari tim RRQ. Dan lihat, sebuah pergerakan yang dilakukan oleh RRQ, mereka benar-benar tidak sembrono, mereka bersabar. Satu follow up datang kali ini untuk membantu seorang Asa dan Voldemort, sementara Peko masih fokus dalam melakukan healing. Dan Darli, pemain dari One More yang berhasil diamankan oleh Asa tadi, kali ini sudah kembali bangkit. Berarti 4 pemain dari One More kali ini bangkit kembali. Betul, sementara RRQ menyisakan 3 pemain saja karena More sudah dikeluarkan ke arah lobby, dan setup mereka masih terus dilakukan, masih terus mengupayakan sebuah fight di area ini. Tapi mereka juga sadar bahwa di belakang ternyata ada tim lain yang datang, yaitu adalah Bonafide yang sudah berada di bukit ini juga. Di dekat dari RRQ juga ada RRQ kalau sadar. Ini dia Tuyul bisa mendapat 1 pemain, tapi untuk melakukan tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari RRQ. Rio, betul sekali, ternyata ada 3-way showdown, ada Bonafide, ada RRQ, terus ada One More plus ada tim Bigetron di bagian belakang. Berarti ada 4-way showdown untuk 4 tim yang ada di sekitar Quarry, di mana RRQ yang benar-benar dirugikan karena mereka tersandwich oleh high ground controlnya One More, dan juga side kanan mereka ada Bonafide. Hanya tinggal 2 player aktif dari RRQ saat ini yang bertahan, tinggal Asa dan juga Voldemort. ini adalah saat kita bermain di Quarry. Tipikalnya memang seperti di Quarry, sulit sekali untuk bisa dikontrol karena banyak area terbuka juga. Jarak antara satu batu dengan batu yang lain cukup besar, dan itu yang membuat kembali nampaknya Asa harus tertegol karena ada Darli kali ini yang sudah mulai bangkit kembali dan melakukan balasan. Tadi Darli tertegol oleh Asa, sekarang Asa yang tertegol oleh Darli. Ya, tapi nggak boleh lengah di sini One More karena ada EVOS juga yang sudah mulai merespon tembak-tembakan yang ada di sekitar mereka. Bahkan dari EVOS juga ternyata menerima beberapa damage mungkin dari arah Bonafide, dan ternyata dari Bonafide yang mendapatkan sebuah steal elimination, mendapatkan satu pemain yang di knockdown oleh One More. Poin eliminationnya masuk ke arah Bonafide, dan Darli kali ini memantau pergerakan dari Bonafide karena dia tahu mangsanya diambil oleh tim lain. Ya, merasa tercuri nampaknya tadi satu eliminationnya, dan kembali kita lihat nampaknya awareness juga mulai dibangun oleh pemain-pemain dari Bonafide, di mana mereka melakukan spotting terlebih dahulu dengan skop-skopnya menuju ke arah bukit atas, karena memang tricky sekali saat kita bermain di area Quarry, apalagi kalau kita sampai terjun ke area bawah perairannya. Namun di sisi lain ternyata TA berhadapan dengan Onyx, 1 pemain tackle, 2 pemain bahkan dari Onyx harus tersebut ke arah sana. Betul sekali, smoke sudah mulai di-setup. Kali ini pintu akan dimainkan, buka tutup pintu dulu untuk mengamankan satu pemain yang sedang terkot. Kali ini granat di tangan Raffi masih belum dilemparkan karena ada tembakan dari bagian belakang. Pintu sudah mulai dihancurkan, angle benar-benar terbuka, dan ada granat yang bakal dimasak oleh Talent All Star. Sudah berhasil di-revive, harus mundur ke belakang, ada Molotov untuk menghentikan langkah dari Talent All Star. Tapi kali ini granat pun di-cancel ternyata. Masih ada Raffi yang cukup dekat dengan Molotov yang dilemparkan oleh Talent All Star ataupun pemain dari Onyx sendiri. Onyx masih bertahan 3 lawan 3, kali ini kondisi mereka di kompon ini. Dan kita lihat nampaknya victim juga berada dekat di area ini, tapi spray juga dilakukan oleh seorang Taka menuju ke arah compound dari pemain-pemain Onyx. Benar-benar low pemain-pemain Onyx di area ini. Kita melihat 2 pemain mereka harus sudah melakukan healing terlebih dahulu, bahkan ada yang tersungkur ke arah mana semuanya lemparkan sebuah granat juga meledak di dalam sana, meledak juga, tapi ternyata Taka terkena damage dari area lain. Betul, ada victim yang join the fight third party untuk membantu pertarungan ini, tapi ternyata Bigetron juga datang dari arah belakang, mendapatkan satu pemain dari Talent All Star. Taka tumbang, langsung diamankan satu pemain dari Talent All Star, dan kali ini Zuxi juga melihat pergerakan dari seorang Kelchi yang ada di bagian belakang sebuah batu. Sudah mulai terspot, akan sangat sulit untuk menyelamatkan yang ada di pinggir jalan pastinya. Betul sekali, Taka sulit untuk diselamatkan dari area lain. Zuxi datang, kali spray juga kembali dilakukan. Kali ini Yuhai terkena damage nampaknya karena Vigemi juga berada di area bukit atas dari pemain-pemain Excellence, tapi headshot tadi nih Zuxi menuju ke arah Porpan yang harus tersungkur kesekian kalinya, setidaknya sudah 3 kali Porpan harus tertegol. Betul, ini rugi banget buat Onyx, mereka nggak bisa bergerak kemana-mana. Ada Talent All Star, wow, tapi tiba-tiba ada Livescape berada di belakang dari Talent All Star. Ini 4 team showdown, 4-way showdown. Bigetron, Onyx, victim, Talent All Star, bahkan ada Livescape di belakang mereka. Ternyata 5 tim dengan jarak yang tidak terlalu jauh, tapi granat dari Talent All Star membuat mereka percaya diri, bahkan berhasil mendapatkan satu orang yang ada di bagian corner sebelah kiri. Satu persatu sudah mulai tumbang, dan through the smoke yang masih bisa dilakukan oleh
Afif, tugas dari seorang Raffi begitu berat untuk menyelamatkan dua rekan yang sedang ter-knockdown. Onyx berulang kali berada di situasi yang sulit, terjepit mereka, ditembak oleh Red Alliance, ditembak oleh Talon Astar juga, namun mereka bisa survive di area ini, mereka bisa selamat di area ini, setidaknya bisa merevive dua pemainnya lagi dan bisa kembali melakukan setup. Walaupun memang kalau kita tahu compound dari Onyx sudah diincar dari berbagai arah, kita ingat ada landscape juga di area belakang dari compound tersebut, namun kita melihat kembali kali ini why karena ternyata ada balasan dari Powerbank. Tadi Powerbanknya terdown oleh seorang Susi, namun ternyata membalaskan ke arah UNM, ternyata dan kemudian karena ada V-Gaming dari area atas, dan V-Gaming tidak hanya mengincar Red Alliance, juga mengincar Lightning. Gila men, ini benar-benar chaos banget loh. Saling memburu satu sama lain, yang terbackstep akan terbackstep kembali, dan begitu juga yang dirasakan oleh V-Gaming. Mereka mendapatkan Bigetron, mereka mendapatkan satu pemain dari Landscape. Kali ini mereka tertumbangkan oleh satu pemain dari tim Landscape, ada Maybe yang tersisa. Smoke setup di pop out menuju ke bagian high ground, menutup angle shoot dari arah V-Gaming. Dua setup smoke, kali ini ada bantuan juga ternyata dari seorang top, dan akan sedikit overall melakukan prediction ke arah seorang Maybe. Maybe masih cukup tenang through the smoke, dan seorang top masih belum bisa mendapatkan last man dari tim Landscape. Masih bertahan seorang diri dan ingin dipulangkan karena lobby ternyata belum ada tembakan pasti lagi, dan masih mengamati pergerakan dari Tom versus Tom. Ya, kita melihat kali ini dua Toms yang berada di tim yang berbeda, Vietnam dan juga tim Indonesia, yaitu Landscape kembali fight juga pecah. Nampaknya EVOS tadi kalau kita pantau mereka berhadapan dengan tim lain. One More berhadapan dengan EVOS, namun kita belum lihat seperti apa yang terjadi, dan kembali lagi KF mendapatkan satu pemain dari Takedown juga di sana. KF juga bisa mendapatkan takedown ke arah pemain-pemain dari One More yang lain, dan ini dia fight yang pecah antara EVOS Reborn berhadapan dengan One More yang tadi mendapatkan winner chicken dinner. Betul sekali, kali ini One More mendapatkan keadaan yang menjadi palang pintu untuk pergerakan dari EVOS. Kain bakal nge-split, tapi ternyata tidak dicek bagian belakang dari batunya. Kembali tumbang satu pemain dari EVOS, dan akan ada proses penyelamatan yang dilakukan. Tapi lihat tembakan yang tidak diduga-duga, ternyata Boom dan juga Onyx join the fight, mengganggu pertempuran pinggir circle antara One More dan juga EVOS. Dua tim ini pun dipulangkan ke lobby. Semua tim benar-benar menjadi monster, semua tim benar-benar kelihatan itu nggak tahu siapa, nggak tahu di mana, tembak aja dulu, kenok aja dulu. Itu yang terjadi di titik ini, sehingga fight banyak terjadi, sehingga banyak tim yang kenoknya sama siapa, yang dapat elimination siapa, yang ngeratain siapa, dan banyak sekali hal-hal tersebut terjadi. Ya, dan lihat dari Maybe sudah tidak punya healing item yang terlalu banyak lagi karena sudah terkikis oleh tembakan-tembakan dari Big Gaming. Last man standing dari Landscape masih bisa bertahan dengan 7 tim yang tersisa. Kali ini ada Onyx yang harus melakukan pergerakan, dan Alter Ego yang tidak dibiarkan keluar dari area bootcamp, terspot oleh cukup banyak tim yang sudah melakukan setup di bagian compound pinggir bootcamp. Paling kita melihat nampaknya pemain-pemain dari AE masih terus berupaya dengan RB-nya berada dalam smoke yang begitu tebal, begitu tajam, sudah dibangun juga di area sana, dan ternyata serangan yang tajam juga ada di area ini, karena memang push yang dibangun oleh pemain-pemain Boom cepat sekali bisa disambut dengan peluru-peluru panas oleh victim Solver. Rocky dan juga yang lainnya masih bertahan, dan ini ada defensif yang begitu kuat dibangun oleh pemain-pemain victim. Alright, masih bergerak 6 tim kali ini yang tersisa daripada Victim masih utuh dengan 4 pemain mereka, dan kali ini Rocky menjaga di bagian pinggir dari pintunya, mengamati setiap pergerakan yang ada dari arah luar. Mereka mendapatkan kompon yang enak banget untuk posisi mereka saat ini, bahkan mereka nggak perlu keluar dari kompon ini, kuy. Ini masuk circle kompon mereka. Satu-satunya kompon yang masuk dalam circle dengan pengamatan yang begitu jeli mendapatkan satu pemain dari Victim. Hanya tinggal melihat pergerakan dari Alter Ego. Paling kita melihat sangat-sangat diuntungkan mereka, hanya tinggal men-spray ke arah area-area dekat mereka, melakukan tembakan ke arah lawan-lawannya yang terspot di area ini. Semuanya berada di area terbuka kecuali Victim, karena semuanya harus melakukan penyeberangan. Tidak ada batu, tidak ada obstacle, hanya ada smoke yang mungkin akan coba dipopang oleh pemain-pemain dari AE, dan itu pun tidak selamanya ada, karena Rama juga tidak bisa bertahan lama di area tersebut. Bisa saja hilang sewaktu-waktu, namun kalau kita lihat nampaknya Rocky melakukan tembakan juga menuju area luar. Ya, tadi gue kira V-Gaming rata, tapi ternyata killing spree untuk V-Gaming. Mereka udah mendapatkan jumlah elimination yang lumayan banyak, ada 8 elimination, dan kali ini pergerakan mereka bakal ditahan oleh Victim, di mana Fajar yang akan mencabut nyawa satu persatu pemain dari V-Gaming. Ada sedikit body system dan juga tembakan yang dilakukan untuk mengcover pergerakan dari V-Gaming. Tadi satu pemain tumbang, satu lagi rata. Victim berhasil mencabut nyawa pemain-pemain dari V-Gaming. Kali ini 4 tim tersisa. Victim, Onyx, Boom, dan juga Alter Ego. Indo Pride is real. Game kedua, 4 tim Indonesia berada di barisan top 4. Ya, All Indonesia di top
support kali ini nampaknya terlihat bahwa Victim benar-benar mendominasi karena pemain-pemain dari tim lain yang masih bertahan. Ketiga tim berada di area luar dari circle-nya. Bahkan Onyx sudah tumbang. Tersisa satu pemain dari AE yaitu Spawn yang masih memiliki first aid terakhir dia dan juga satu pemain terakhir dari Boom. Kita belum tahu dari Boom siapa yang masih tersisa, namun benar-benar Victim kuat mereka di defensifnya. Akan tembak-tembakan juga mungkin ke arah satu pemain dari Victim dan Neco bisa akan, namun Gak bisa. Spawn masih terus mencari angle lebih dalam lagi dan ya langsung dipulangkan begitu saja. Nice try untuk tim-tim Indonesia tentunya, di mana Victim harusnya yang bakal mendapatkan WWCD karena mereka masih butuh keempat pemain mereka dan hanya tinggal satu pemain Boom yang tersisa yang sedang melakukan healing. Indo Pride, let's go, kalian spam di live chat karena game kedua dikuasai oleh tim Indonesia. Ya, game pertama kita melihat sulit sekali tim-tim Indonesia untuk berada di late game, namun Sanhok kali ini menjadi pembuktian bahwa tim Indonesia sangat